Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdul Qadir dengan NPM 073521111145. Baik, di sini saya akan melakukan atau menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Digital Forensik. Baik, langsung saja. Di sini kita diberi suatu file disk, yaitu dengan skenario M57Gen. Adalah skenario disk image tunggal yang melibatkan ekstraksi dokumen perusahaan dari laptop seorang eksekutif senior. Skenarionya melibatkan perusahaan startup kecil M57.biz. Beberapa minggu setelah dimulainya spreadsheet rahasia yang berisi nama dan gaji karyawan, kunci perusahaan ditemukan di posting ke bagian komentar dari salah satu pesaing perusahaan. Spreadsheet hanya ada di salah satu petugas M57. Jen mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data meninggalkan laptopnya, dan dia pasti diretas dan telah diberi satu file buah file image disk laptop Jen. Tugas Anda adalah mencari tahu bagaimana data itu dicuri, atau apakah Jen tidak sepolos yang dia klaim. Oke, baik, di sini saya menggunakan Forensic Toolkit Imager dengan versi 3.1.2.0. Di sini kita menambahkan evidence item ke image. Filenya sudah saya download, dan kita memasukkan path filenya. Sini kita finish. Di sini kita memilih di partisi, lalu ke noname. Selanjutnya yaitu ke directory root. Di sini ada beberapa folder. Oke, di sini ada dokumen and setting, lalu kita masuk ke directory tersebut. Di sini kasus yang berkaitan dengan kasus ini adalah Jen, maka kita pilih directory yang bernama Jen. Selanjutnya kita analisis file yang ada di dalam directory ini. Not cookies. Oke, baik, di sini terdapat file yang sangat mencurigakan, yaitu dengan format m57biz.xls. Di sini kita lihat metadatanya atau hexadesimalnya. Tidak ada yang mencurigakan. Kita coba untuk mengekspor data tersebut ke penyimpanan internal kita, yaitu dengan klik kanan export file. Di sini saya sudah membuat folder untuk export file dari FTK ke penyimpanan internal saya.
tugas tes forensik reporting. Muncul pop up seperti ini, tandanya folder telah berhasil diekspor dari FTK ke penyimpanan internal kita. Klik OK, lalu kita coba untuk membuka file tersebut. Kita menemukan file dari file spreadsheet dari startup atau company m57.biz, dan di sini terdapat nama, posisi di perusahaan dan daftar gaji, dan juga nomor sebentar di posting bagian perusahaan. Kunci rahasia juga ditemukan. Di sini ada kunci rahasianya, terus daftar gaji. Baik, di sini saya sudah menemukan spreadsheet rahasia yang ditemukan di bagian komentar atau di dalam forensic toolkit, yaitu berada di direktori gen dan terdapat di direktori di dalamnya, yaitu desktop. Lalu kita mengekspornya. Sini tergaji. Oke, selanjutnya kita investigasi apakah Jen tidak benar-benar bersalah atau tidak. Yaitu kita lakukan atau mencari file-file yang dianggap mencurigakan. Di sini local setting, lalu cache data, Microsoft di Outlook. Coba mencari file yang dianggap mencurigakan. Oke, di sini ada file semacam email dengan format PST Outlook. Kita coba untuk mengekspornya sama seperti yang saya lakukan sebelumnya, yaitu saya sudah membuat direktori untuk hasil laporannya. Oke, di sini saya ekspor ke direktori tersebut. Ekspornya berhasil, lalu kita klik OK. Terus kita cari lagi jika ada file yang mencurigakan. Kita coba buka file tersebut. Menggunakan di sini saya sudah ada Outlook Viewer untuk menampilkan file dari yang kita ekspor. Lalu kita add file tersebut, lalu kita klik outlook.pst, file yang sebelumnya kita ekspor, lalu klik open, lalu
tunggu. Baik, di sini sudah ada beberapa email yang kita curigakan, yaitu 6 email. Dari sini kita melakukan analisis dari Alex ke Jin dengan subjek atau dengan judul fans ready to stay up all night for Batman movie. Tidak ada, kita cek dulu apakah ada email yang mencurigakan atau tidak. Sini terdapat email review film atau nonton lah film. Sini ada juga email dari Alex. Kita melakukan analisis juga, sama juga dari CNN dan subject condition for ticket and for Friday July 18 20 tidak ada yang mencurigakan. Berikut ada email yang sangat tampaknya mencurigakan. Yes, I got this email dari Alex Kijen. Subject, which email address are you using? Alex mengirim email yang mungkin bisa jadi sebuah bukti. Dan di sini pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 pukul 12.46 siang IM. Which email address are you using? So, are you going to get this email? Jadi di sini Alex menanyakan bahwa apakah kamu mengambil email ini atau tidak. From Alex. Whoops, it looks like my email was misconfigured. Jen membalas, whoops, ini terlihat seperti email saya, sangat miskonfigurasi atau mencurigakan. The email is Alison, not Alex. Sorry about that. Dari Alex. Di sini kita melakukan analisis, terdapat tanggal, tahun, dan hari. Ini terjadi dalam satu hari. Lalu Alex mengirim kembali email ke Jen dan Alison.
Jadi Jen memiliki dua email, yaitu Alison dengan Jen. Which email address are you using? This one obviously. Jen user mail to Jen. Jen membalas which email address going to Alex. Alison. Jen adik di sini saya menemukan email-email yang mungkin bisa jadi menjadi barang bukti untuk memutuskan apakah Jen bersalah atau tidak. Di sini saya cek ke inbox, lalu saya perbesar. Sini, do you have email now? Ini terdapat pada tanggal 6 bulan Juli 2008 pukul 16.48 lewat 20 detik. Terdapat email dari from Jen to Jen. Do I suck? Random battery save for the emails. Copy page. Thank you for using Google. For the question or concern regarding your account, please visit. Kita next saja, lalu ke Alison. Jadi Alison mengirim, coba kita lihat kembali ke spreadsheet. Oh, Alison ini adalah presiden atau founder dari company M57. Oh, oke. Di sini saya Jen the business plan coming along. Jadi Alison mengatakan, Jen, bagaimana rencana bisnis yang akan datang? I know that today is a Sunday, but you need to have it done by Monday. Saya tahu ini adalah hari Minggu, tetapi saya butuh untuk menyelesaikannya di hari Senin. Please get on the ball. Please get on the ball. Thanks. Kita ke email selanjutnya, kita mau analisis. Jadi sesuai dengan analisis saya, di sini mungkin Jen memiliki dua email, yaitu ada Alex dan Jen yang saya curigakan. Di sini kita lihat saja email Google. Kita next, kita coba cari email yang mencurigakan. Ini. Hi Jen, have you start putting together the financial projection yet? The next, selanjutnya next saja. Dari Alex email ke Jen yang dimana tanggal hari Minggu tanggal 20 2008 jam 12 siang lewat 32 menit to Alison. Going to use Alison. Jen user.
Dari Alison, one of the potential investor that I've been dealing with has asked me to get the background check for our current employees. Apparently, they recently had some problem at some other company they funded. Couldn't you please put together for me a spreadsheet specifying each of our employees, their current salary and their SSN? Please do not mention this anybody. Thanks. Jadi Alison mengirim email kepada Jen untuk one of potential. Jadi untuk check of current, membuat daftar-daftar yang ada, yaitu ini Jen founder atau presiden dari perusahaan M57 memberitahukan kepada Jen agar ada salah satu potensial investor yang telah kami deal dengan Yasmi to get a background check for current. Jadi investor meminta untuk menanyakan background dari masing-masing karyawan dan melihat beberapa daftar gaji mereka dan membuat daftar gaji mereka dan nomor key-nya, yaitu SSN. Please do not mention anybody. Jangan beritahukan ini di siapa. Because the sensitive nature of this, please do not include the text of the image. Terus email selanjutnya, have you heard, Alex? Have you heard anything yet from Alice? Bob and Carol, they were supposed to start last week. Dari Alex ke Alison, dari Alex ke Jen, sorry. Pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 pukul 12:32 siang. My email. Jadi Jin membalas email dari Alex yaitu dengan my email. Whoops. Ini terlihat seperti email yang mencurigakan. Maka Jin mengatakan my email is email saya adalah alison@m57.biz, not Alex. Sorry about that, Alex. Oke, email selanjutnya. Di sini Alex membalas, what's a sure thing? Apakah ini kebetulan? Geneser. Pada kita lihat di sini tanggalnya dan hari dan pukul berapa dia membalas email tersebut. Dari ini from Jen, berarti dari Jen mengirim ke Alison dengan judul background check sure thing. Di sini
Jen mengemail ke Alison atau Alex, well, make it happen. Apa yang membuat ini terjadi? Apa yang membuat semuanya terjadi? Alex Programmers. Di sini kita melihat tanggalnya juga, masih hari Minggu, tanggal 20 tahun 2008, 12:46. Sini dari Alex meng-email kepada Jen dengan judul Programmers. Have you heard anything? Apakah kamu mendengar semuanya tentang Alice, Bob dan Carol? Mereka semua supposed to start last week. Apakah kamu mendengar sesuatu tentang mereka, yaitu Alice, Bob dan Carol? Supposed to start last week from Jen. Which email are you using? Email yang sama juga. Sini ada email dari Alison atau founder dari perusahaan tersebut dengan subject thanks, berterima kasih kepada Jen. Jen, thanks for the file. I'll handle it from here to Jen. Thanks. From here, once again, I please don't tell anyone about this. What's going on? Dari Alison ke Jen menanyakan apa yang terjadi. Jen, something very strange is going on. Don't know anything about it. Alison menanyakan kepada Jen sesuatu yang sangat dicurigai akan sesuatu yang curigai terjadi. Apakah kamu tahu tentang itu semua? Bob, kita lihat kembali file spreadsheet. Bob sebagai divisi developer, Bob Blackman, ya, itu mengemail Jen dengan pada tanggal 21 bulan Juli 2008 pukul 08.52 Hi Jen, this is Bob. I am one of the programmers working of the project. Do you know anything about my social security number being posted on the internet? Somebody just sent me email saying that my name had been. Jadi Bob menanyakan kepada Jen, apakah kamu tahu tentang social security number saya yang terdapat di internet? Seseorang telah mengirim saya email mengatakan bahwa nama saya dan social security number saya telah diretas. I don't really know. Saya tidak terlalu tahu apa yang terjadi tentang ini. Carol sebagai programmer juga. Hi Jen, this is Carol. I'm the webmaster. This is email good for you. Menanyakan.
Bob, Jane. Menanyakan ke Jane pada tanggal 21 bulan Juli 2008 pukul 09:02:59. Jane, thanks for the follow up. By the way, is your social security number? And are you really making here? Hi Bob. No, I have heard nothing about this. Alison just asked me a question. If something weird was going on, reply dari email Alison. Hi Jen, this is Bob. Oh, di sini terdapat email pada tanggal 21 bulan 7 bulan Juli 2008 pukul 09:11:25. Bob mengirim email ke Jen yang berisi, Jen, it's very difficult for me to tell the difference between what I am sending to you and what you are sending back to me. Since this email might be used as evidence in court of law, could you please just answer the question? Is your social security number? Are you really making $120,000 of year? Thank you. Jadi email ini. Oke, baik. Di sini email dari Bob ini saya sudah bisa simpulkan bahwa sebentar saya artikan email dari Bob, yaitu berisi, Jen, ini sangat sulit untuk aku mengatakan sangat sulit bagi aku membedakan satu sama lain. Sending to you and what you are sending back to me. Aku mengirim kepada kamu dan apa yang kamu mengirim kembali kepada aku. Sejak this email might be used, sejak email ini mungkin digunakan atau sebagai bukti untuk kasus atau sebagai bukti hukum, maka please just answer. Apakah kamu menjawab pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan tersebut yang berisi is your SSN. Kita melakukan analisis di file spreadsheet. Di sini apakah betul? Ya, betul. Jen diberikan social security number itu dengan 432 346432. Oke, betul. Baik, di sini saya menyimpulkan bahwa kasus ini disebut adalah transfer data yang tidak sah atau exfiltration data.
atau transfer data yang tidak sah dari komputer. Transfer ini dilakukan secara manual dan pelakunya adalah seseorang yang mengakses komputer atau secara otomatis yang dilakukan melalui pemrograman jahat melalui jaringan. Jadi Jen datanya telah dicuri dari perusahaan pesaing mereka dengan menggunakan email yang sangat mirip dengan Allison. Mana tadi? Nah ini. Alex ini tidak terdapat di spreadsheet daftar pegawai atau employee. Jadi di sini email yang mencurigakan ini adalah peritas yang seolah-olah atau meyakinkan Jen agar mengirim data-data yang terdapat pada perusahaan mereka. Mungkin itu saja dari saya. Jadi yang bersalah di sini peritas, tapi Jen juga lalai dalam hukum. Jen juga bersalah karena telah memberikan data dari perusahaan mereka. Oke, baik, itu saja dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf, atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.